Halo Krustubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, manusia semakin mudah dipermudah dalam melakukan segala aktivitas. Tapi dibalik itu semua, masih ada loh sebagian orang yang melakukan kegiatannya dengan cara kuno. Dan ternyata cara-cara orang primitif atau orang suku pedalaman bisa ditiru saat kita sedang kepepet. Nah, berikut ini ada beberapa cara unik memasak di alam. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Kalau dompet lagi menipis banget, tapi perut nggak bisa diajak kompromi, telur emang jadi salah satu alternatif makanan bagi sobat miskin. Apalagi pengolahannya terbilang praktis dan cepat, tinggal direbus atau digoreng di atas penggorengan. Tapi kalau di antara kalian bosan dengan pengolahan telur yang itu saja, bisa nih coba cara satu ini. Kayak yang dilakukan si penjelajah satu ini. Penasaran dengan cara memasak yang terbilang unik? Ia bersama channel Animal Planet mendatangi suku pedalaman dan mencoba meneliti kehidupan penduduk di padang rumput Kalahari Afrika ini. Penduduk Kalahari yang masih terbilang primitif ini punya cara unik dalam memasak telur dadar, yaitu dengan menggunakan pasir. Nggak kayak kita, mereka tuh nggak pakai yang namanya minyak goreng, wajan, dan kompor. Tapi mereka hanya menggunakan media pasir yang menurut informasi, padang gurun Kalahari itu panasnya bisa mencapai 120 derajat Fahrenheit atau setara dengan 90 derajat Celcius. Jadi pertama-tama, pasir digali sedikit hingga membentuk cekungan dengan diameter 15 cm dan kedalaman 3 cm. Terus, telur burung unta dilubangi di bagian atasnya, lalu dituang perlahan-lahan ke dalam cekungan pasir tadi. Bara api pun sudah dibuat dan disebar di sekeliling pasir untuk menambah panas pasir. Kalau sudah agak setengah matang, telur pun ditutup dengan pasir yang panas, lalu didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Dan hasilnya jadi deh telur dadar. Tapi kayaknya pasirnya juga masih nempel di telur ya. Dimakan juga gak ya? Pernahkah kalian lihat orang masak ayam di tanah liat? Ternyata hal ini memang beneran ada. Metode memasak ayam di tanah liat adalah metode kuno yang berasal dari India. Nih, di channel YouTube Farm Food Factory pernah mencoba masak ayam dengan metode ini. Sebelumnya, dia potong-potong ayamnya dulu, terus ngebalurin ayam tersebut dengan bumbu merah yang terlihat medok banget. Setelah rapi, baru deh bapak ini ngebungkus ayamnya dengan daun pisang. Dan gak lupa, dia ngebungkus juga ayam montok itu dengan tanah liat. Setelah itu, baru deh si ayam dibakar di atas arang kayu yang membara. Dengan teknik masak ini, seenggaknya dibutuhkan waktu selama kurang lebih 2 atau 3 jam. Dan akhirnya jadi deh ayam bakar bumbu merah ala Pak India. Jadi ngiler ngeliatnya. Kalau lagi di hutan terus ngidam pengen telur rebus, kalian bisa nih pakai cara yang dipakai nenek tua ini. Nenek kreatif India dengan nama Maina Street Food ini sering memamerkan keahlian memasaknya dan diupload ke YouTube. Tuh, nenek-nenek aja main YouTube, masa kalian kalah? Di salah satu video YouTube-nya memperlihatkan si nenek lagi ngaduk-ngaduk lumpur basah. Enggak, doi bukan lagi mau main lumpur kayak anak bocah. Tapi doi lagi mempersiapkan bahan-bahan karena doi mau masak telur rebus menggunakan lumpur. Sebelumnya nih, nenek ini ngaduk-ngaduk dulu lumpur yang terlihat agak basah. Lalu dia membulatkan lumpur tersebut ke telur. Dan setelah semua telur dibulatin dengan lumpur, baru deh Simbah Uti ini ngebakar telur lumpur itu dengan bara kayu. Dikipas-kipaslah telur itu kayak bakar sate ayam. Dan setelah cukup lama ngebakar, finally telur itu akhirnya matang. Mimin rasa caranya hampir sama ya kayak bikin telur asin Brebes. Ada sekelompok bule yang iseng memasak telur goreng di atas besi yang dipanaskan dengan matahari. Entah lagi gabut atau cuaca di sana emang lagi terik banget, mereka mencoba teknik masak yang nyeleneh ini. Sebelum eksekusi telur, mereka membiarkan sebuah besi terpanggang di panas teriknya matahari selama kurang lebih 4 jam. Setelah dirasa cukup, baru deh mereka menuangkan telur ayam negeri.
Setelah 5 menit digoreng di atas besi dan diaduk-aduk pakai garpu yang kayaknya kurang bersih juga. Akhirnya matang juga deh telur ceplok itu. Ayo anak kos, ada yang mau ngikutin cara ini nggak? Kalau kalian pernah nonton TV program luar negeri bertajuk Hell's Kitchen atau MasterChef, nama juru masak Gordon Ramsay pasti sudah nggak asing lagi ya. Selain punya banyak restoran yang tersebar di seluruh dunia, dia memang punya acara program TV sendiri yang sering memamerkan keahliannya dalam memasak. Kayak di video ini, lagi jalan-jalan di gurun pasir, dia masih sempet-sempetnya nyoba cara masak yang aneh bareng temennya. Sebelum mulai masak, dia nyangkul pasir dulu sedalam dan selebar 3 kaki. Setelah membentuk lubang persegi, mereka masukin bara api atau kalau kita biasa sebut arang kayu yang panas. Terus nggak lupa juga mereka masukin daging kambing yang dibungkus, yang kayaknya sih dengan kain. Baru deh tuh, mereka tutup lagi dengan bara api dan pasir. Cara masak ini butuh waktu selama 2 jam agar daging kambing benar-benar matang dan bumbunya juga meresap. Dan akhirnya jadilah kambing guling ala Gordon. Dia pun langsung membagi-bagikannya ke para tamu yang sudah hadir. Ayo jangan banyak-banyak, bisa-bisa darah tingginya nanti kumat. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Suku Kakas adalah salah satu kelompok etnik di Rusia yang tinggal di Khakassia, sebuah republik di Rusia yang terletak di lembah sungai. Penduduk Kakas merupakan keturunan Turki yang telah lama tinggal di Rusia, yang memiliki ciri khas di mana khususnya kaum Hawa yang mempunyai paras cantik campuran Turki, Rusia, dan Mongol. Bahkan kecantikan suku Kakas sangat dikenal dan diakui oleh dunia. Saking cantiknya, wanita suku Kakas bisa membius kaum Adam sehingga tidak bisa mengalihkan pandangannya. Iya ya, cantik loh ya. Comot satu bisa kali ya. Kalian tahu nggak, tepat di ujung utara Jepang yaitu Hokkaido, terdapat suku Ainu yang hidup dengan cara lama dalam beberapa kelompok. Walaupun tinggal di Jepang dan disebut sebagai penduduk asli Jepang, tapi suku Ainu ini tidak menerapkan bahasa Jepang sebagai komunikasinya, melainkan bahasa aneh yang sulit dimengerti. Gak hanya bahasanya aja yang gak mencerminkan orang Jepang, namun penampilan mereka juga jauh dari penampilan orang Jepang pada umumnya. Karena mereka memiliki rambut tebal dan keriting, warnanya cenderung merang atau pirang. Sementara warna mata mereka ada yang coklat atau biru. Suku Huaorani adalah salah satu suku yang menghuni hutan besar Amazon yang berada di pedalaman Ekuador dan dekat juga dengan Peru. Dikutip dari National Geographic, suku Huaorani masih menggunakan peralatan tradisional dalam berburu kebutuhan pangan mereka. Keunikan lain dari suku ini bukan hanya cara hidupnya, melainkan juga bahasa yang mereka pergunakan, yang disebut bahasa beruang. Disebut bahasa beruang karena suku ini berbicara bahkan tidak menggunakan lidah. Kira-kira gimana ya?